Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Karen Tumundo di podcast Injeksi, informasi edukasi Stikes Yarsi. Oke, nah teman-teman, hari ini saya tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua tamu yang spesial, di mana mereka juga merupakan mahasiswi dari Stikes Yarsi Pontianak. Nah, ini dia kita sambut Ketua UKM Jiwa dan Ketua UKM LDK, Meli Piatun Katifa dan Balkis Zuro Fitria. Nah, Kak Balkis, Kak Meli, nah gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Kak Meli dan Kak Balkis, hari ini kita akan sedikit berbicara atau berbincang-bincang mengenai mengatasi stres akademik dengan spiritualitas. Nah, namun sebelum itu Kak Meli, Kak Balkis, saya mungkin boleh dong tanya-tanya sedikit mengenai kegiatan Kak Meli dan Kak Balkis sehari-hari atau belakangan ini seperti apa. Nah, dari Kak Balkis dulu deh. Kak Balkis, kegiatannya kira-kira ini apa kalau boleh saya tahu? Kalau saya sendiri kegiatannya akhir ini kan akhir semester nih. Mungkin sibuk ujian praktek, UAS, dan juga sekarang sedang sibuk persiapan pelantikan anggota UKM baru. Persiapan pelantikan. Emangnya anggotanya sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Jadi tinggal pelantikannya persiapan aja. Pelantikan. Kalau dari Kak Balkis nih, untuk Prokja UKM Jiwa apakah sudah semuanya atau masih ada beberapa yang belum terselesaikan? Untuk periode tahun kemarin, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ada 6 Prokja yang sudah dilaksanakan. Itu ada 6 Prokja, yaitu yang Prokja pertama itu ada Jalan Sehat yang diikuti oleh mahasiswa Stikes Yarsi Pontianak. Yang kedua ada talk show yang dihadiri oleh 2 narasumber, yaitu dokter spesialis jiwa dari Stikes Yarsi Pontianak, yaitu Ibu Ana dan Ibu Flo. Dan yang ketiga ada Prokja juga, yaitu edukasi sehat jiwa yang di launching di kampus sehat. Ya. Terus yang keempat ada home visit pada keluarga ODGJ di wilayah binaan Puskesmas Kampung Dalam. Terus yang kelima ada edukasi sehat jiwa pada remaja di lingkungan pesantren. Dan yang terakhir kemarin karena udah akhir periode, kami melakukan Prokja terakhir, yaitu seminar terapi audiovisual yang dihadiri oleh mahasiswa Stikes dan narasumbernya juga dosen Stikes Yarsi Pontianak yang sudah ahli dalam bidang musik, yaitu Bapak Dwin Septrian. Ya. Nah, kalau dari Kak Meli sendiri nih, gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa kalau boleh saya tahu? Oke, untuk kesibukannya ya Kak Faranya, karena kan kita sama-sama lagi kuliah nih ya. Jadi kurang lebih kayak Kak Balkis, memang kami kayak dihadapi lagi ujian akhir, kemudian juga sibukannya juga lagi ngurus organisasi, ngelatih anggota yang baru, serta kayak ngembimbing gitu Kak. Oke, untuk Prokjanya sendiri dari LDK itu bagaimana Kak Meli? Oke, untuk Prokjanya sendiri dari LDK alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai target yang diharapkan. Jadi semuanya udah cukup dibilang lancar sih Kak. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke topik awal kita, yaitu membahas tentang mengatasi stres akademik dengan spiritualitas. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit nih mengenai stres akademik terlebih dahulu. Berarti saya ngomongnya sama Kak Balkis ya? Nah, Kak Balkis, untuk stres akademik itu sendiri itu sebenarnya seperti apa ya Kak Balkis? Stres akademik tersendiri kan, stres itu kan merupakan respon tubuh yang semua orang pasti mengalami stres. Stres akademik tersendiri yaitu merupakan tekanan yang terjadi karena adanya tugas dari akademik, contohnya di dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan banyak seperti pengerjaan makalah, tugas, persiapan UAS, persiapan UTS, persiapan ujian praktek. Nah, dari situ kan bisa timbulnya tekanan dari luar maupun dalam. Iya, gitu ya Kak Balkis ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri, mungkin tadi Kak Balkis sudah menjelaskan nih beberapa penyebab dari mengalami stres akademik tersebut, kayak banyaknya tugas maupun hal yang lainnya. Nah, mungkin ada yang lain nggak Kak Balkis, penyebab-penyebab lain selain dari tugas perkuliahan atau semacamnya? Yang termasuk ya, misalnya kan
ada tugas kelompok nih, makalah kelompok kan, makalah kelompok misalnya beranggotakan 4 orang, terus yang kerja nih cuma 1 orang, kan dukungan teman juga butuh. Berarti support dari teman, gitu ya. tapi temannya nggak ngedukung, ini kan termasuk dari salah satu penyebab terjadinya stres. Berarti penyebab salah satunya juga Dukungan bisa sosial. dukungan dari teman dan lain sebagainya. Nah, untuk gejalanya sendiri itu seperti apa sih Kak Balkis? Karena kan kita tahu, oh saat ini kita sedang stres nih, sedang jenuh atau kayak gimana. Nah, padahal kita tuh nggak tahu nih tanda dan gejala apa saja sih yang sebenarnya bisa kita alami waktu kita stres. Nah, mungkin Kak Balkis boleh jelaskan dan sampaikan pada teman-teman yang di rumah sedang menonton saat ini. Tanda dan gejalanya itu bisa contohnya merasa pusing, lemah, letih, nggak bergairah melakukan apapun, Seperti nggak itu. nafsu makan. Bahkan itu yang sudah disebutkan Kak Balkis Ya, sedang saya rasakan ya mungkin saat kita ini. sama-sama Saya juga ngerasakan. Iya, benar banget. Oke, untuk gejalanya seperti itu. Nah, mungkin kita beralih dulu ya Kak Balkis ke Kak Ya. Meli. Saya akan bertanya sedikit mengenai sesuai dengan tema tadi, spiritualitas. Nah, Kak Meli, kalau kita membahas mengenai stres saat ini, nah, stres dalam pandangan Islam itu seperti apa Kak Meli? Oke, untuk stres dalam pandangan Islam sih kurang lebih secara umum ya, tadi sudah dijelaskan sama Kak Balkis. Cuman kalau di pandangan kita ke perspektifnya aja kali Kak Feren ya, itu bisa kayak kita identifikasi atau kita jelaskan atau kita artikan tuh kayak lebih ke tekanan ke batin, selain kepikiran juga ke tekanan batin. Tapi kalau kita perlu lebih ingat lagi kalau eh, tekanan atau cobaan yang kita rasakan itu kan pasti ada kayak ujian atau ada kayak di baliknya sih kayak cobaan gitu kan. Iya. Nah, jadi tuh kayak cobaan tuh pasti ada maksud dengan tujuannya. Jadi kita tuh harus bisa ngatasinya. Jadi kita bisa ambil hikmahnya seperti apa. Jadi kayak enggak perlu disesali atau gimana, tapi kita harus tetap berikhtiar atau berusaha bahwa segala yang kita rasakan atau beban yang kita rasakan tuh harus mampu untuk kita tangani. Berarti untuk memperbaiki menjadi lebih baik lagi kalau Iya, ada betul. stres gitu ya. Oke, nah Kak Meli, menurut Kak Meli ini bagaimana mengenai kasus ini? Kayak kadang kan di usia atau seumuran kita saat ini lebih banyak teman-teman kita yang kayak mengatasi stres atau dia lagi stres atau lagi jenuh itu dengan cara lain, kayak misalnya pergi ke warkop, kafe, nongkrong sama teman-teman ataupun shopping. Nah, menurut tanggapan Kak Meli mengenai hal seperti ini itu kayak gimana? Oke, kalau kayak misalnya ke warkop, shopping ataupun sesuai dengan kita mau itu ya Kak Feren ya, asalkan itu ndak yang ke arah negatif atau merugikan sih, menurut dari saya sih oke-oke aja sih Kak Feren. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan Islam atau perspektifnya sendiri secara spiritual itu bisa kayak kita kayak beribadah sih Kak Feren, kayak kita lebih kayak kayak berdoa gimana sih kita lebih kayak dekatkan diri ke Sang Pencipta, gimana caranya biar hati kita tenang, kemudian bisa kita berzikir, mungkin kayak mengaji juga bisa, atau kayak dengar lagu-lagu rohani itu juga bisa ya Kak Fer, biar tenang. Tapi itu kembali lagi ke dari mekanisme cara individu tersebut untuk mengatasinya. Jadi kita paksakan sepenuhnya untuk cara spiritualnya mengatasinya. Oke, berarti cara mengatasinya itu setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda ya, bisa melalui spiritual ataupun dengan cara lain. Iya, sekarang tidak akan negatif. Oke, Kak Meli. Nah, sebelum podcast ini berlangsung kan saya sempat bertemu nih dengan beberapa artikel yang mengatakan bahwa emang efektivitas dari spiritualitas untuk mengatasi masalah stres akademik ini juga efektif. Nah, menurut Kak Balkis dan Kak Meli nih, bagaimana? Menyetujui hal tersebut atau seperti apa? Menyetujui, karena kan sudah dilakukan uji coba sebelumnya dan sudah terbukti kalau itu efektif. Iya, kemudian juga kan karena udah ada penelitian, udah ada percobaan juga. Penelitian kan tidak dilakukan cuma sekali dua kali ya Kak Feren ya, apalagi artikelnya kan sudah banyak tuh, pasti kan sudah kayak diuji coba ke beberapa audiens atau beberapa peserta. Nah, jadi ya cukup efektif sih menurut saya. Efektif ya. Oke. Nah, tadi kan Kak Meli sudah mengatakan nih bahwa kalau bisa untuk mengatasi masalah stres
stres akademik ini bisa dengan spiritualitas. Jadi contohnya itu sholat, berzikir, terus baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah kalau dari Kak Balki sendiri nih, dari sisi kesehatan mungkin dari kejiwaannya, nah apa sih yang bisa kita lakukan pada saat kita mengalami mungkin saat itu stres gitu? Salah satunya yang bisa kita lakukan dan mudah dilakukan dimanapun yaitu relaksasi nafas dalam. Relaksasi nafas dalam ya Kak Balkis. Ya. Mungkin Kak Balkis boleh dong contohin ke teman-teman di rumah Mungkin ya caranya. teman-teman di rumah bisa ikuti saya, yaitu caranya tarik nafas melalui hidung, ditahan selama 4 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Oke, mungkin boleh kita lakukan Boleh kita sama-sama lakukan Kak Meli sama-sama ya. kali ya, Boleh, Kak iya, Balkis, Kak oke, Feren boleh. ya. Ya sama-sama ya, Iya, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Nah, teknik ini bisa kita lakukan sampai kita merasa lebih rileks, lebih santai, lebih tenang. Jadi bisa dilakukan kapanpun ya Kak Bisa. Balkis ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi berikan kesan yang lebih rileks untuk tubuh juga Nah, lebih buat santai gitu Iya, ya Kak saya tadi Balkis. cobanya juga kayak lebih relax gitu kan. Oke, Mungkin boleh kali kita coba nanti di rumah ya. Iya, Kak. Boleh. boleh teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk dicobain ya. Manfaat nih, Sangat Kak luar Balkis. biasa. Oke. Nah, Kak Balkis, Kak Meli banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Meli dan Kak Balkis. Sudah disampaikan juga ke teman-teman di rumah pastinya. Nah, jadi teman-teman di rumah jangan khawatir kalau misalnya mengalami stres atau merasa ada tekanan yang saat ini sedang kita alami. Nah, teman-teman boleh coba beberapa cara yang sudah disampaikan oleh Kak Balkis dan Kak Meli. Nah, tadi dari Kak Meli kita bisa melakukan hal-hal yang spiritual seperti sholat, kemudian zikir, mengaji, dan lain sebagainya. Kemudian dari Kak Balkis tadi juga sudah menjelaskan cara mengatasi stres dengan teknik relaksasi nafas dalam yang sudah kita coba tadi. Nah, untuk sekarang terima kasih juga Kak Balkis, Kak Meli yang sudah bersedia nih hadir ke podcast saat ini. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nih setia untuk menonton dari awal hingga akhir podcast ini, agar semua informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Balkis dan Kak Meli bermanfaat untuk kita semua. Nah teman-teman, jangan lupa untuk di-subscribe channel Yarsi dan juga untuk di-like video ini. Dan jika teman-teman ingin memberikan saran, silakan tuliskan sarannya melalui kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar setiap informasi yang penting tidak terlewatkan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.